Pulang ke rumah, Angel memberikan barang belanjaan pada Moni. Dia sendiri alih-alih membantu Moni membereskan barang belanjaan ke dalam kulkas dan lemari, malah memilih duduk di kursi sambil melamun. "Ambilkan bumbu yang ada di atas meja," pinta Moni. Moni yang tengah menunggu Angel mengambilkan bumbu merasa tak ada pergerakan dari sang putri, jadi menoleh hanya untuk menemukan Angel melamun dan tidak mendengar panggilannya. "Angel," panggil Moni. Angel masih larut dengan dunianya, tidak sadar sang mama memanggil. "Angel, dengar mama." Moni kembali memanggil. Setelah panggilan ketiga, barulah Angel tersadar dan dengan agak linglung merespon. "Ya, Ma. Ada apa? Kamu melamun?" tanya Moni sambil berdiri, menarik kursi dan duduk di depan sana putri. "Ada apa?" "Hehe," Angel nyengir malu. Moni menopang dagu, menunggu Angel mengatakan alasan dia melamun. "Ma," panggil Angel. Menurut Mama Sony gimana?" tanya Angel tiba-tiba. Moni langsung bisa menebak kalau yang Angel lamunkan adalah Sony. Moni jadi penasaran dengan rumah tangga putrinya, sebab setahun dulu Angel dan Sony memang pernah ada hubungan walau kandas karena Sony masuk penjara. "Sony ya?" Moni berpikir sejenak, lalu menjawab. "Gak gimana-gimana sih, kayaknya dia cukup baik." "Gitu doang?" heran Angel. "Emangnya kamu mau gimana?" heran Moni. Angel mengusap lengan, agak malu saat akan menjawab. "Ya, menurut Mama apa Sony cinta atau apalah gitu sama aku?" "Kalian pernah ada hubungan kan dulu?" Moni balik bertanya. Menurut Mama Sony emang suka sama kamu, melihat cara dia memperlakukan kamu kayaknya malah masih suka dari dulu." "Mama gak tahu pasti tentang itu, hanya saja kadang Mama malah suka lihat cara natap Sony ke kamu itu dalam banget dan jujur Mama iri melihatnya." Moni menutup ucapannya dengan sebuah senyuman. Angel menahan sudut bibirnya agak tidak tersenyum, mau bagaimanapun apa yang sang mama katakan barusan ternyata membuat hatinya berbunga. "Mama iri kenapa?" heran Angel saat sadar sang mama mengatakan iri pada cara Sony menatap dirinya. "Iri? Karena Mama tak pernah ditatap seperti itu oleh papa kamu," balas Moni sambil tersenyum tipis. "Papa kamu sangat kasar, hanya ambisi yang selalu dia katakan setiap harinya. Namun, saat dulu, sebenarnya sebelum menikah sama papa kamu Mama pernah ditatap sedalam itu oleh seorang laki-laki." "Oh, ya." Moni mengangguk mengiyakan, "Sayangnya kala itu kakek kamu terpaksa menikahkan Mama sama papa kamu, sebab kami ketahuan media berada di satu kamar hotel yang sama padahal tidak melakukan apa-apa. Papa yang jebak Mama, iya?" lirik Angel. Moni tersenyum, tapi senyumannya sudah dapat Angel tangkap sebagai makna ya. Saat sang mama mengambil bumbu yang ada di atas meja untuk dia taruh, Angel menatap punggungnya kasihan. Mamanya sangat cantik, baik, tapi sayang mendapat suami kasar seperti sang papa. Angel jadi merasa bersyukur saat dirinya mendapatkan suami seperti Sony, tidak kasar dan cenderung menginginkan dirinya. "Tapi dari semua yang papa kamu lakukan, dia tidak selingkuh." Moni tiba-tiba angkat bicara. "Walau begitu, Mama tetap tidak bisa memaafkan fakta di mana kalau akibat ulah papa kamu kakek jadi meninggal. Mama akan tetap menggugat cerai dia. Mama gak akan sanggup bila meneruskan pernikahan dengan laki-laki yang sudah jadi penyebab kakek meninggal." "Iya, Ma. Aku paham." Malam hari Angel mendengar suara motor Sony memasuki halaman rumah, entah kenapa ada rasa senang dalam hatinya. Saat menunggu Sony muncul membuka pintu, tanpa bisa dicegah jantung Angel jadi berdebar seperti dulu ketika dirinya pertama kali jatuh cinta. Ceklek. Dek dek dek. Angel bercedak,
kesal pada hatinya sendiri yang sulit sekali diam. "Angel," panggil Sonny sambil menyembulkan kepalanya di balik pintu. "Iya," balas Angel. Sonny sampai membolakan matanya kalah. Mendengar Angel menjawab panggilannya, saking tidak percayanya Sonny sampai mengira dirinya salah dengar. Maka dari itu, Sonny sekali lagi memanggil. "Angel," panggil Sonny sambil masuk. "Apa sih?" judes Angel, kesal karena Sonny terus memanggil dirinya. Sonny langsung terkekeh, melepas tas selempang dan menggantungnya. "Aku kira tadi kamu tiba-tiba bersikap lembut sampai merinding bulu kuduku, ternyata telingaku yang salah mendengar. Syukurlah kamu masih normal." Angel mendengus, Sonny memang tidak pernah bisa diajak serius. Saat malam hari Angel memperhatikan Sonny yang mengambil selimut dari dalam lemari, menggelarnya di lantai. Setelahnya dia melangkah mendekati ranjang, berniat hendak mengambil bantal. "Ranjangnya muat untuk 2 orang, apa kamu tidak ingin tidur di sampingku?" Gerakan tangan Sonny yang baru menyentuh bantal langsung terhenti. Laki-laki itu dibuat tertegun oleh pertanyaan Angel. Untuk mencari apa Angel serius atau tidak dengan ucapannya, Sonny menatap mata Angel guna menyelam kedalamannya. "Kamu serius mengizinkan aku tidur di sampingmu?" tanya Sonny memastikan saat tidak menemukan kebohongan pada mata Angel. Angel mengangguk membenarkan, "Kenapa aku harus bohong? Bukannya kamu tidak suka?" heran Sonny. Sonny bingung dengan perubahan Angel yang tiba-tiba, bahkan dia tidak menemukan sorot jijik di mata Angel saat menatapnya lagi. Karena terlalu tiba-tiba, itu sebabnya Sonny menjadi ragu kalau Angel ini serius atau cuma bohongan. "Kalau kamu gak mau, ya sudah. Sana tidur di lantai," kesal Angel, langsung membalik badan menjadi tidur memunggungi Sonny. Saat merasakan kalau Sonny menjauh dari ranjang, Angel tak bisa menahan bibirnya untuk cemberut. Dia mendengar bunyi lemari dibuka, lalu ditutup lagi. Entah apa yang Sonny lakukan, Angel sudah tidak peduli dan memilih untuk memejamkan mata saja. Namun, saat tiba-tiba merasakan pergerakan di sampingnya, mata Angel yang semula sudah terpejam langsung terbuka lagi dengan seketika. Matanya berkedip cepat karena tahu kalau Sonny sudah tidur di sampingnya, membuat Angel diam-diam melunturkan cemberut di bibir. Sebuah tangan menelusup ke depan perutnya, disusul dekapan hangat di belakang. Angel merasakan kenyamanan saat Sonny memeluknya dalam tidur, hembusan hangat yang menerpa belakang leher membuat hatinya cukup berdesir. "Aku juga boleh meluk kamu, kan?" bisik Sonny sambil tersenyum tipis, jangan tanya seberapa senang dia saat ini. Entah apa yang membuat Angel tiba-tiba bersikap baik, tapi apapun itu Sonny mengucapkan terima kasih. Angel tidak menjawab, memilih mengabaikan pertanyaan Sonny. Namun, sebagai gantinya, Angel juga tidak menepis tangan Sonny yang memeluknya. Karena tidak mendapat penolakan, Sonny makin mengeratkan pelukannya pada Angel. Selagi diberi kesempatan, Sonny menghirup rakus aroma Angel yang tidak pernah gagal untuk membuatnya menjadi candu. Aroma lembut dari bunga, aroma yang tidak pernah berubah dari dulu. "Aku cinta kamu, Angel," lirih Sonny. Diam-diam Angel mengulum senyum, lalu mulai memejamkan mata. Angel mengerjapkan mata, melenguh pelan sambil menguap. Tangannya meraba atas nakas, mencari ponsel untuk melihat jam. Setelah berhasil menemukan ponselnya, Angel membuka sedikit mata dan melihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. "Masih malam," gumam Angel. Setelah menyimpan kembali ponsel ke tempatnya semula, Angel tertegun begitu merasakan sesuatu yang berat melingkari perutnya. Angel menunduk, menemukan sebuah tangan yang kekar. "Sonny," lirih Angel. Perlahan Angel membalik badan hingga kini tidur menghadap ke arah Sonny,
dengan begini dia bisa lebih leluasa menatap wajahnya yang damai dalam tidur. Jari tangannya terangkat, menelusuri wajah Sonny dari mulai dahi, alis, mata, turun ke hidung, dan terakhir ke bibirnya. "Kenapa kamu bisa begitu mudah memaafkan aku?" Liri Angel. "Aku banyak salah sama kamu, aku bahkan bukan orang baik, bersamaku kamu hampir mati, malah masuk penjara begitu lamanya. Apa kamu benar-benar tidak menaruh benci padaku sedikit saja?" "Tidak," jawab Sonny dengan suara serak. Angel membolakan mata saat mendengar Sonny menjawab pertanyaannya, dengan cepat menarik jari telunjuk dari bibir Sonny. Angel menelan ludah, tidak menyangka kalau ternyata Sonny tidak tidur. "Kamu memang bukan orang baik, tapi apa orang jahat tidak bisa bertobat?" Lanjut Sonny, menjawab pertanyaan yang Angel lontarkan tadi. "Aku memang hampir mati, tapi kamu melindungiku dengan baik. Aku masuk penjara, tapi kamu sengaja melakukannya karena ingin menyelamatkanku. Aku tidak benci kamu sedikit pun, kalau kesal sih ada. Soalnya kamu gak pernah berbagi kesusahanmu padaku, aku kesal karena itu." Angel bersemu, entah sejak kapan Sonny tahu semua itu. Namun, satu yang Angel tahu. Pastinya Jaden yang mengatakannya pada Sonny. "Sejak kapan kamu bangun?" tanya Angel sinis, menutupi kegugupannya. "Sejak kamu balik badan dan nyentuh wajahku," timpal Sonny sambil tersenyum. Kali ini senyum Sonny benar-benar tulus, tidak mengandung jejak main-main seperti biasanya. "Aku pura-pura tidur, sebab ingin tahu apa yang akan kamu lakukan." "Dasar," liri Angel sambil menunduk, menyembunyikan rona merah di pipinya. "Hei," Sonny mengangkat dagu Angel. Angel terpaksa mendongak, menatap Sonny. "Aku mau jujur sama kamu," Sonny berdehem, agak malu saat akan mengatakannya. "Sebenarnya aku gak pernah tidur sama si Manis. Aku cuma ngajak si Manis ke kamar, nyuruh duduk di lantai. Saat kamu datang aku menyuruhnya keluar dengan penampilan acak-acakan agar kamu percaya kalau aku dan si Manis memang melakukannya." "Aku tahu kok," dengus Angel. "Serius?" kaget Sonny. Angel mengangguk membenarkan. "Kok bisa tahu?" heran Sonny, tapi sedetik kemudian langsung menatap Angel curiga. "Apa kamu ngaruh CCTV di kamarku?" Angel menyipit, mulai kesal dengan semua yang Sonny tuduhan padanya. Wah, wah, decak Sonny. "Jadi kamu selama ini melihatku ganti baju, melihatku tidur, jangan-jangan kamu juga sering melihatku telanjang asteris. Tak sangka, ternyata kamu semesum." Plak. Sonny langsung menghentikan ucapannya tatkala Angel menamparkan bibirnya, sedikit sakit tapi sisanya kesal. "Enak saja, aku gak ada niatan masang CCTV di kamar kamu. Kayak orang gak punya kerajaan aja," dengus Angel. Lalu, Sonny menuntut penjelasan. "Aku dengar sendiri dari mulut si Manis kalau kamu bayar dia cuma buat duduk di lantai," timpal Angel. "Oh, pantas," angguk Sonny sambil nyengir. "Sebenarnya kamu kenapa sih nyewa si Manis?" tanya Angel, ingin tahu alasan dari mulut Sonny secara langsung. "Itu semua aku lakukan selain ingin membuat kamu panas dan memperlihatkan perasaanmu padaku. Itu juga salah satu cara agar Pak Kenan yakin kalau aku tidak benar-benar ingin menikahimu," jelas Sonny, membuat Angel menatapnya serius. "Kalau Pak Kenan melihat aku yang serius pada pernikahan, sudah dari dulu dia akan menyuruhmu menggugat cerai aku. Secara kamu nurut banget sama Pak Kenan, jadi sudah pasti apapun yang Pak Kenan inginkan akan kamu lakukan." Angel mengangguk paham. "Angel," panggil Sonny pelan. Angel menatapnya agak gugup saat melihat ada yang berbeda dari tatapan Sonny. "Apa kamu masih memiliki perasaan itu?"
Tanya Sony, ingin memastikan apa Angel masih menaruh perasaan pada dirinya atau tidak. Apa itu perlu dijawab? Lirih Angel. Senyum terbit dari bibir Sony, laki-laki itu mengikis jarak dan mencuri rasa manis dari Angel. Dengan serak dia berucap, aku menginginkan kamu sekarang, apa boleh? Angel tersenyum, mengangguk pelan. Sisa malam itu, tidak Sony sia-siakan untuk memiliki Angel. Sekarang Kenan sudah tidak bisa mengganggu hubungannya dengan Angel, jadi Sony tidak akan lagi menyembunyikan perasaannya dan akan memperlihatkan keseriusannya. Sudah 1 bulan semenjak Oma Tiran mengatakan akan menebus kesalahannya dan tidak akan datang ke rumah, Lintang benar-benar kehilangan perempuan tua itu. Biasanya Oma Tiran akan datang 1 minggu sekali saat Kila libur, datang membawa mainan lalu mengajaknya bermain. Mas Jaiden, Oma kok gak pernah nelpon ya? Tanya Lintang sambil menuruni anak tangga. Sama Mas Jaiden ada menghubungi. Hati-hati, sayang. Peringat Jaiden sambil buru-buru menaiki anak tangga, membantu Lintang turun. Di usia kehamilan yang menginjak 7 bulan, Lintang terlihat makin berisi dan Jaiden khawatir jika jatuh akan menggelinding. Setelah Lintang duduk di sofa, Jaiden batu bernafas lega dan menjawab. Kamu gak perlu memikirkan Oma, dia baik-baik saja. Gitu ya. Lirih Lintang. Kamu hanya perlu fokus pada kehamilan, biar sisanya aku yang kerjakan. Jaiden mengangkat kaki Lintang ke atas pahanya, memijatnya dengan tidak pelan maupun terlalu kencang. Saat melihat Lintang nyaman, Jaiden tersenyum tipis. Gendut banget aku, lirih Lintang. Pasti terlihat aneh, kan? Aku malah suka, timpal Jaiden. Ingat gak dulu bagaimana kurusnya kamu? Tanganmu, bahkan tidak ada setengahnya dari tanganku. Kecil sekali, sampai-sampai saat aku memegang tanganmu aku akan sangat berhati-hati karena takut melukaimu. Jadi melihat kamu yang cukup berisi, please jangan bilang aneh. Lintang terkekeh, mengangguk membenarkan apa yang Jaiden katakan. Dulu aku emang sekurus itu, tapi sekarang aku jadi kelebihan berat badan karena Mas Jaiden terus-menerus memberiku makanan yang sangat bergizi. Aku malu tahu, perempuan lain tubuhnya bagus tapi aku kayak donat. Walau perempuan lain memiliki tubuh bagus, mereka bisa apa kalau yang aku sukai tetap kamu? Jaiden menjawab, tidak pernah membiarkan Lintang dengan pemikiran insecure-nya. Gak usah banding-bandingkan kamu sama perempuan lain lagi, oke? Angguk Lintang sambil tersenyum haru, senang karena Jaiden selalu bisa membuatnya merasa paling cantik. Deretetete. Jaiden melihat ponsel, senyum di bibirnya agak surut. Aku angkat telepon dulu, iya. Iya. Jaiden menurunkan kedua kaki Lintang dengan hati-hati, lalu berdiri dan menjauh dari Lintang. Merasa sedikit aneh karena Jaiden tidak biasanya mengangkat panggilan sampai menjauh darinya, diam-diam Lintang mengikuti dari belakang. Jadi sekarang bagaimana kondisi Oma? Apa pihak polisi sudah membawanya untuk diperiksa ke dokter? Di tempatnya Lintang mengerutkan dahi, heran kenapa Oma Tiran sakit saja sampai membawa-bawa nama polisi.